Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, children. It's nice to meet you again this morning. Now, we will learn about recount text. But don't forget to pray for your gods first before you study the lesson. Okay? As usual, the objective of English learning today are 1. To know the purpose of recount text. Jadi tujuan pembelajaran pagi ini adalah pertama untuk mengetahui tujuan wacana recount. 2. To determine the generic structure of recount text. Kalian harus bisa yang kedua menentukan langkah-langkah retorika atau struktur wacana recount. 3. To identify the lexicogrammatical feature of recount text. Yang ketiga, kalian harus bisa mengenal ciri-ciri leksikogramatikal dari wacana recount. Jadi unsur kebahasaannya pakai apa saja, apa struktur kalimatnya, kata-kata apa yang sering muncul di dalam wacana recount, dan sebagainya. Ini sebagai tujuan yang ketiga. Alright, students, before you study, I hope you must prepare your pen and notebook to copy the materials about recount text. Okay? Jadi sediakan ballpoint dan buku catatan untuk mencatat segala tentang wacana recount. A. About definition. Recount text is one of essay texts that contains about personal experience, and it is a real story. It contains factual and detailed information. Jadi apakah wacana recount itu salah satu wacana essay yang berisi tentang pengalaman seseorang atau pengalaman sendiri, dan ini berupa cerita nyata. Ya, jadi isinya tentang informasi dirinci dan fakta. Jadi contohnya misalnya ketika kalian tadi pagi kalian menceritakan pengalaman kalian tadi pagi saja kepada teman, berarti isi dari cerita kalian sudah berupa recount text. Atau mungkin kalian menceritakan mimpi kalian. Nah, itu juga isinya berarti sudah merupakan wacana recount. Okay? Now, the purpose of recount text. Apa tujuan dari wacana recount? It is to tell past event or past experience for informing or entertaining. Jadi tujuan dari wacana recount, jadi kalau ada seseorang membuat atau menceritakan wacana recount, ini tujuannya untuk menceritakan kejadian masa lalu atau pengalaman masa lalu untuk memberikan informasi atau menghibur. Ya. Now, how is the generic structure of recount text? Sekarang diamati bagaimana langkah-langkah retorika dari wacana recount. Okay. Recount text is begun by paragraph 1 about orientation. Wacana recount diawali dengan paragraf 1 atau bisa lebih yang berisi tentang orientasi. Apa orientasi itu? Yaitu paragraf yang memberikan informasi tentang siapa tokohnya, di mana, kapan, dan apa yang dilakukan. Ini berupa orientasi. Next, followed by series of events. Paragraf berikutnya
baru berisi tentang rekaman-rekaman peristiwa demi peristiwa. Jadi, jumlah dari peristiwa itu juga tergantung dari penulis. Ingin menuliskan berapa peristiwa, berapa kejadian, berarti akan menentukan jumlah paragraf juga. Inilah yang disebut series of events. Now, reorientation. Ini yang ketiga, bersifat optional, jadi tidak wajib, sunnah ya. Boleh ada, boleh tidak. Reorientation ada ketika paragraf cerita itu dirangkum dalam paragraf terakhir. Jadi isinya penyimpulan. Tapi kalau misalnya tidak ada kesimpulan berarti tanpa reorientation. Hanya orientation sama events. Itu untuk generic structure dari wacana recount. Now, lexicogrammatical features of recount text. Jadi, menggunakan apa saja dalam wacana recount? 1. Focus, ya. 1. Focus on specific participants. Jadi pelakunya khusus, menceritakan pengalaman siapa, pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Ya. Use noun or pronouns, sering menggunakan kata ganti. Ya, kata ganti dari topik yang dibicarakan bisa orang, hewan, benda. Seperti jika kita menceritakan orang lain, itu sering menggunakan he, she, we, they. Tapi kalau menceritakan diri sendiri, kata gantinya sering menggunakan I. Use action verb, sering menggunakan kata kerja tindakan. Ya, go, pergi, sleep, run, hit, see, eat. Ini contoh dari kata kerja tindakan, action verb. Use conjunction or time connectives, menggunakan kata hubung untuk menunjukkan urutan peristiwa, kejadian, atau kegiatan. Jadi misalnya seperti kata and then, but, after this, before this, finally. Nah, ini contoh dari conjunction yang sering digunakan dalam wacana recount. Use adverb or adverb phrases, juga menggunakan kata keterangan yang bisa mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Tempat contohnya at my home, at the market. Waktu misalnya yesterday, 2 days ago. Untuk cara contohnya slowly, carefully, happily, defiantly, dan sebagainya. Use adjective, juga sering menggunakan kata yang menerangkan kata benda, yaitu kata sifat seperti beautiful, young, old, kind. Banyak sekali kata sifatnya, tall, maybe famous, popular, etc. dan sebagainya. Ya, ini yang lebih penting. Recount text menggunakan simple past tense, kalimat lampau. Jadi karena menceritakan pengalaman masa lalu, berarti kalimatnya didominasi oleh kalimat lampau, yaitu kalimat yang sudah kalian pelajari sebelum pertemuan ini, kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk 2. Contohnya, I went there. When menggunakan
bentuk 2 dari kata go. Ya, contoh. Irregular verb, kata kerja beraturan. Visit, visit. Clap, clapped. Like, liked. Ask, asked. Drop, drop it. Reply, replied. Enjoy, enjoyed. Have, had. Ini yang irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Go, went. See, saw. Leave, left. Is, was, am, was, are, were, take, took, write, wrote. Inilah contoh-contoh kata kerja bentuk 2 yang berasal dari bentuk 1 dengan kelompok regular verb dan irregular verb. Sedangkan yang akan digunakan nanti di dalam kalimat pernyataan menggunakan kata kerja bentuk 2. Ini pada recount text. Okay, here are the examples of recount text. Anak-anak, ini contoh dari wacana recount. Ya, please pay attention. Perhatikan the column of generic structure, title, and lexicogrammatical feature. Di sini Ibu memaparkan langkah-langkah retorikanya. Judulnya Going to Borobudur Temple. And then lexicogrammatical feature, ciri-ciri kebahasaannya. Orientation berisi tentang siapa, kapan, di mana, dan apa yang dilakukan. Last holiday, my friends and I visits Borobudur Temple. It's the biggest temple in the world. We went there by private car. Nah, di sini ada my friend and I, yaitu siapa pelakunya, tokohnya. Last holiday, ini kapan? Visited Borobudur. Borobudur di mana? Ya, inilah yang disebut orientasi. Ya. And then the subject atau tokohnya ini fokus on specific participant. Ya. Khusus. Jadi tokohnya khusus. Maaf, ini ketinggalan kata partisipannya. Event. After orientation followed by event. Ya, contoh di sini Ibu hanya kasih 2 event, ya, event 1 sama event 2, kejadian 1, kejadian 2. Kalian lihat, there we saw the wonderful Borobudur Temple. Then we had a chat with a foreign tourist to practice our English. Inilah kejadian yang pertama, ya. Kita melihat pemandangan Borobudur yang sangat menakjubkan. Kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan turis asing untuk melatih bahasa Inggris kita. Nah, di sini use material process maksudnya menggunakan kata kerja action, had a chat, ngobrol, practice, berlatih. Ini contoh kata kerja action. Event 2, kejadian kedua, after taking a picture with the foreign tourists, we walk around the Borobudur's yard to buy some souvenirs. Setelah kita berfoto dengan turis asing, kita berkeliling halaman Borobudur untuk membeli oleh-oleh. Nah, di sini menggunakan keterangan adverbnya, Borobudur's yard, keterangan tempat, circumstance of time and place. Jadi ada circumstance of time-nya after taking a picture, setelah ini ya, setelah berfoto, melakukan foto-fotoan dengan turis asing.
Lalu disebutkan ada keterangan waktu, sebagai keterangan waktu, dilanjutkan dengan keterangan tempat. Borobudur siap. Ya, di sini Ibu kasih reorientation. Although we were very tired and felt very happy, it was the most unforgettable experience we have ever had. Walaupun kita merasa lelah, kami merasa sangat bahagia. Ini merupakan pengalaman yang tak bisa dilupakan yang kami punya. Here focus on temporal sequence. Di sini menggunakan kata hubung, then, after. Nah, ini contohnya yang Ibu maksud dengan conjunction atau connective di atas tadi. Ya, ini contoh-contoh dari recount text, bisa kalian amati. Jadi generic structure-nya orientation, event, reorientation. Reorientation boleh ada, boleh tidak ada, karena tidak semua cerita itu disimpulkan. Ya, kalau kalian membuat cerita tanpa kesimpulan, berarti yang ada hanya orientation sama event. Ini wajib sifatnya, tapi reorientation bersifat optional saja, bahasanya sunnah lah ya. Baiklah anak-anak, oke? Students, now your turns, giliran kalian. You must do your project. Ya. You have 2 projects. Ada 2 proyek untuk kalian. 1, please rewrite the text below and then decide the generic structure like on the example text above individually. Ya, kalian punya teks ini Ibu sudah tentukan, tulis kembali, lalu tentukan langkah-langkah retorikanya seperti pada contoh di atas, secara individu. Second, nah ini, here is your text, crossing the Strait of Bali. Last holiday, I had a trip to Bali. I went there with my schoolmates. We traveled by bus. It was the school programs as to have a study tour. We left school on June 17. We left school at about 2 p.m. After leaving school, the buses rolled fast toward the island of Bali. We passed many cities in Central and East Java. It was very interesting. We enjoyed the view along the road. At about 5 in the morning the next day, we arrived at Ketapang in Banyuwangi. We came to the port and continued going on boats on the ferry. We began to enjoy the view of the sea, the Strait of Bali. A few moments before we landed in Gilimanuk, a port in Bali, we got surprised. There were many boys climbing up the ferry. They jumped into the water. They dived to get coins thrown by the passengers. The water was clear, so the coins were visible. They were really good divers. It was my first experience to travel by sea, so it was really exciting. Yeah. Here is your text, and then please determine the generic structure. Now project 2.
year free project. Ya. Look for other recount text about teenager life in your textbook and determine the generic structure like in project 1. Oke. Di sini kalian harus mencari wacana recount tentang kehidupan remaja. Ya. Di buku cetak kalian, di buku teks kalian, lalu ditentukan langkah retorika seperti pada project 1. Okay, and take project 1 and project 2 photos and send to your English group. Don't forget, jangan lupa hasilnya difoto keduanya lalu dikirimkan ke kelompok, ke grup bahasa Inggris kalian. Ya. Alright children, this is the English learning this morning. Please do the assignment above until at 4 today. Yeah. Thank you for your participation. Happy doing, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.